Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Novi Fitriani. Oke, dengan baju yang sama, kuda yang sama, dan masih membahas yang sama, yaitu terkait pendidikan dan profesi nurse. Oke, teman-teman nanya terkait pendidikannya seperti apa sih kak, gitu kan, ngapain aja, terus ujiannya seperti apa. Yuk kita bahas satu-satu. Sebelum dengerin cerita aku, jangan lupa buat di like dan di komen dan di subscribe channel ini. Gak ada ruginya, cuma buat di subscribe aja. Terus jangan lupa juga jangan lupa juga buat diaktifin lonceng notifikasinya. Oke, soalnya kenalin dulu, aku Novi, nurse Novi. Saat ini saya sedang bekerja di rumah sakit. Kan udah nggak kuliah, berarti kan aku udah melewati masa-masa pendidikan profesi nurse itu. Betul apa betul? Ya kan? Jadi aku mau cerita terkait pengalaman aku. Kita cerita aja teman-teman ya. Cerita terkait pengalaman aku menempuh pendidikan profesi nurse ya. Oke. Pertama, berapa lama pendidikan profesi nurse yang udah ditempuh sama aku? Pertama itu teman-teman ketahui, setiap instansi pendidikan atau setiap kampus memiliki sistem pembelajaran yang berbeda, ya kan? Memiliki waktu yang memiliki rencana pendidikan setiap kampus itu berbeda-beda juga. Untuk kampus aku sendiri, aku menempuh pendidikan profesi nurse sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, karena 2 semester. Apa aja yang aku pelajarin terkait profesi nurse, yaitu sama aja sebenarnya kayak waktu kalian di S1 belajar terkait untuk stase-stasenya ya, itu belajar terkait keperawatan medikal bedah, keperawatan manajemen, keperawatan anak, keperawatan gerontik, keperawatan jiwa, semuanya kita pelajarin. Kebutuhan dasar pun kita pelajarin. Jadi pas profesi nurse itu, kalau misalnya teman-teman pakai sistem pembelajarannya itu sistem modul, bukan sistem mata kuliah gitu kan. Jadi untuk profesinya itu, untuk SKS-nya itu sama kayak sebelumnya gitu. Jadi untuk semester pertama itu jadi ada berapa stase. Saat itu seingat aku ada 6 apa 7 stase dalam 1 semester. Pertama kebutuhan dasar KDM, stase KDM, terus dilanjut sama KMB 1, dilanjut sama keperawatan jiwa, dilanjut sama keperawatan manajemen, keperawatan anak, keperawatan maternitas. Nah, di situ dimasukkan ke dalam pembelajaran dalam 1 semester itu profesi nurse. Terus untuk belajarnya seperti apa? Untuk belajarnya udah nggak di kelas lagi, tapi untuk profesi nurse itu kita terjun langsung ke rumah sakit atau ke klinik atau ke panti jompo atau ke rumah sakit jiwa. Jadi benar-benar kita terjun ke lapangan. Jadi benar kayak orang yang kerja. Bedanya adalah kita di situ sebagai mahasiswa, sebagai seorang yang menuntut ilmu di tempat orang lain gitu. Apa aja sih yang kita pelajarin? Oke teman-teman, untuk prakteknya ya kita nggak jauh-jauh dari asuhan keperawatan yang ada 5 itu: pengkajian, diagnosa, perencanaan keperawatan, intervensi, implementasi, sama evaluasi. Nggak jauh-jauh dari situ. Untuk sistem belajarnya ya ada askep, ada praktikum, terus ada OSCE, terus ada ujian praktik, terus sama ada supervisi, terus juga ada yang namanya ujian hasil dari kitab praktek itu gitu. Jadi aku contohin ya, misalnya aku ada di stase keperawatan medikal bedah. Keperawatan medikal bedah berarti kita ditempatkan di ruang perawatan bedah gitu kan.
dimana kita menemukan pasien seperti contohnya pasien dengan gagal ginjal, pasien dengan diabetes mellitus, pasien dengan hiperglikemi, hipoglikemi, pokoknya berhubungan dengan keperawatan medikal bedah atau penyakit-penyakit bedah gitu kan. Kita datang ke rumah sakit, misalkan setiap kampus berbeda ya, jadi memang untuk prakteknya itu kita langsung dibuatkan shift, tapi tergantung dari rumah sakit, tergantung dari kampus kalian masing-masing. Kalau misalnya untuk kampus aku sendiri itu dibuat shiftnya ada 3, pagi, siang, malam, jadi memang benar-benar kayak orang kerja pas profesi nurse itu. Kalau misalkan untuk kita prakteknya itu sesuaiin sama shift kerjanya kita. Yang kita lakukan pas kita datang ke rumah sakit pertama adalah ya kita belajar. Terus sebelum dari belajar itu kita kan punya SOP untuk mahasiswa itu sendiri. Jadi memang ada target dari kampus. Jadi memang nanti untuk mahasiswa keperawatan itu atau mahasiswa profesi nurse itu biasanya dapat lembaran target. Jadi apa aja yang harus kita kerjakan selama proses pendidikan itu di stase keperawatan medikal bedah, misalkan supervisi memasang infus, supervisi memasang kateter, observasi pemasangan kateter, observasi pemasangan NGT kayak gitu. Jadi gimana sih cara kita memenuhi target dari stase keperawatan medikal bedah itu? Yaitu dengan cara kita ngikutin kakak perawatnya gitu kan. Ngikutin kakak perawatnya. Jadi untuk sistem pendidikan di rumah sakit itu jadi ada penanggung jawab mahasiswanya atau biasa kita sebut CI gitu ya kan, pembimbing klinik atau CI. Jadi di situ kita ikutin kakak perawatnya atau seniornya, kita ikutin. Kalau misalnya kakaknya ada tindakan, karena kita sebagai mahasiswa tugas kita itu biasanya targetnya itu kebanyakan observasi, supervisi, dan mandiri itu biasanya targetnya cuma sedikit, tapi minimal kita harus bisa praktekin atau misalnya bisa kita capai si target yang mandiri itu. Yang pertama observasi. Kita kan kalau misalnya masih baru, masih belum pernah tindakan itu gitu kan, walaupun kita sudah praktek di kampus, praktek infus, praktek ambil darah gitu kan. Pertama yang kita lakukan adalah ya observasi dulu. Observasinya dengan cara apa ya? Kita ikutin kakaknya tindakan. Kak mau kemana? Mau lakuin tindakan apa? Kak saya boleh ikut apa enggak? Kak saya mau lihat ya cara kakak info seperti apa buat saya belajar. Kalau misalnya kita udah selesai observasi, kalau misalnya sekiranya kita udah lihat, udah tahu caranya seperti apa, ya kita tanya ke kakak perawatnya, Kak saya boleh nggak tindakan ini saya aja, atau Kak saya boleh nggak tindakan ambil darah tapi minta tolong diliatin atau disupervisi kayak gitu. Jadi memang sistem pendidikannya seperti itu. Itu untuk kesehariannya seperti itu, karena kita kan belajar ya, yang namanya kita mahasiswa harus inisiatif. Jadi jangan nunggu disuruh kakaknya, Dek coba, karena pasiennya demam, Dek coba cek suhu ulang abis dikasih paracetamol infus misalkan. Ya memang harus ada inisiatif dari kita sendiri kayak gitu. Kak tadi pasiennya demam udah dikasih infus, perlu dicek suhu lagi nggak? Saya aja yang cek suhu ya Kak, misalkan kayak gitu contohnya. Nah itu dari sistem pendidikannya gitu kan. Habis sudah tindakan, kita ngasih asuhan, kita udah praktek, kita udah mencapai target, biasanya kita diberi tugas ya kan. Ada tugas LP, laporan pendahuluan, ada tugas laporan kasus, ada laporan resume. Kita ngambil pasien, kita kerjakan, kita beri asuhan keperawatan, kita kerjain tugas-tugasnya banyak. Habis itu kalau udah selesai, tugasnya udah selesai, kita kumpulin ke CI, ke pembimbing rumah sakitnya, ke pembimbing kliniknya. Habis itu udah selesai, udah dikumpulin, kita, karena itu kita lagi bahas stase keperawatan medikal bedah ya, pasti kan ada target mandiri dong. Nah target mandiri biasanya diujikan. Misalkan contoh target mandirinya adalah pemberian obat via vena atau via infus gitu kan, ataupun hal-hal lain yang kalian mau ujikan dengan dosen kampus kalian. Misalkan kalian mau masang infus, ujiannya memasang infus ya silahkan gitu. Nanti dosen dari kampusnya datang,
dari hasil pembelajaran kita, observasi, supervisi mandiri sama kakak perawatnya itu, habis itu kita ujian sama dosen kampus kita yang datang ke rumah sakit, kita ujian praktek sama pasiennya gitu. Itu satu contoh pendidikannya. Kalau udah selesai ujian ke pasien, habis itu kan kita selesai nih keperawatan medikal bedah, stasenya udah selesai. Tugasnya berarti kan udah numpuk tuh, udah banyak, udah LP-nya banyak, resumnya banyak, laporan kasusnya banyak gitu kan. Terus activity daily living-nya, ADL-nya atau kegiatan sehari-hari kitanya seperti apa kita tulis, karena kita adalah keperawatan. Implementasi keperawatannya seperti apa gitu kan ditulisin. Habis itu dalam satu buku laporan-laporannya kita kumpulkan. Sudah selesai stasenya keperawatan medikal bedahnya, sudah selesai juga tugas-tugas kitanya, kita serahin ke CI pembimbingnya, habis itu dinilai. Kalau misalnya dari CI pembimbingnya mau ada ujian ya ujian lagi, kalau misalnya nggak ada ya cuma penilaian tugas aja sama penilaian dari dari sistem belajar kita di rumah sakit seperti apa, itu ada penilaiannya. Kalau sudah selesai juga laporannya, biasanya kalau misalnya zaman aku dulu itu di fotokopi, jadi memang di fotokopi menjadi 3 rangkap, satu buat aku yang buat dipelajarin, yang satunya lagi buat CI pembimbing klinik, terus yang kedua buat dosen dikumpulin. Nah tadi udah selesai tuh untuk yang CI klinik. Sekarang kita bahas untuk dosen kampusnya. Biasanya kalau misalnya kampus aku itu kita ujian lagi, ujian laporan kasusnya, ujian laporan pendahuluannya, ujian resumenya. Jadi kita serahin tugasnya ke dosen, habis itu kita buat jadwal untuk ujian kasus yang udah kita kerjain di rumah sakit. Untuk ujiannya itu biasanya kalau misalnya untuk kampus aku sendiri, tapi namanya sistem pendidikan dikembalikan lagi ke kampus masing-masing ya teman-teman ya. Kalau misalnya aku itu ujian laporan kasus, ujiannya ujian lisan. Jadi ujiannya itu kita nyeritain pasiennya. Misalkan ini contoh lagi, aku ngambil kasus di rumah sakit pas tase keperawatan medikal bedah itu, aku ngambil pasien dengan contohnya diabetes mellitus atau hiperglikemia. Jadi kita bikin tuh laporan kasusnya, setelah itu kita ujian ke dosen kita dengan cara aku contohin. Laporan kasusnya boleh kita pegang, tapi jangan plek-plekan kita baca gitu kayak orang kita baca. Kita jelasin kasusnya seperti apa. Misal dosennya nanya kayak gini, coba ceritain pasien kamu seperti apa, terus apa aja yang udah kamu lakuin. Nah berarti kan kita udah ujian tuh kan, udah mulai ujian, kita ceritain A, I, U, E, O. Aku contohin, pasiennya atas nama Tuan B datang dengan keluhan lemas, sering pipis pada malam hari, riwayat penurunan kesadaran, lemas. Terus saat datang ke IGD ternyata saat dilakukan pemeriksaan gula darahnya 453 mg per desiliter. Setelah dikaji, pasiennya memiliki riwayat hipertensi 55 tahun yang lalu. Terus hipertensinya terkontrol dengan meminum amlodipin 1 kali 10 mg setiap malam. Terus untuk gulanya, pasien memiliki riwayat diabetes mellitus 10 tahun yang lalu, tidak pernah dilakukan pemeriksaan rutin, terus saat itu tidak minum obat ataupun gulanya tidak terkontrol. Dari tanda gejala tersebut, lemas, penurunan kesadaran, didapatkan diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan defisiensi insulin. Rencana tindakan keperawatannya apa? Manajemen hiperglikemia. Terus tindakan keperawatannya apa? Manajemen hiperglikemia. Kita jelasin ke dosen yang seperti itu. Apa aja tuh? Terus apa aja tindakan yang udah kita lakukan? Misalkan pemberian insulin lewat mana? Lewat subkutan, misalnya lewat intrakutan.
berapa unit, diberikan dosis kolaborasi dari dokternya, bla bla. Kita jelasin HIUEO gitu kan. Terus intervensi yang udah kamu lakukan apa, ada nggak intervensi keperawatan komplementernya, bisa kayak gitu. HIUEO. Oke. Udah panjang cerita, udah 15 menit teman-teman. Mungkin itu aja pembahasan sistem pembelajaran profesi nurse. Kurang lebihnya boleh ditanyain, kalau misalnya aku sempat nanti aku jawab. Sebelumnya mungkin itu aja, suaraku udah mulai hilang karena banyakan ngomong, ya kan. Sebenarnya udah cukup di sini aja, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih udah nonton sepanjang ini. Aku sudahi ya teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa buat di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.